Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Android Gcam. Kali ini saya mau share config Gcam BSG. Nah, config ini nantinya sudah bisa kita membuka, maksud saya lensa ultrawide, lensa utama, dan lensa makronya sudah berfungsi ya teman-teman, karena sudah saya setting. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu untuk Gcam yang saya pakai. Nah, di sini saya memakai MGC by BSG 8.1. Oke, langsung saja untuk tutorial memasang config-nya. Seperti biasa, ketuk 2 kali di sebelah tombol shooter, lalu pilih config-nya. Nah, untuk config ini nanti teman-teman bisa download di deskripsi video ini. Nah, di sini saya memakai config Xperia versi 2 JPEG by Android Gcam. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, artinya config berhasil terpasang. Nah, untuk makronya di sini 1:1, utamanya lensa utamanya 1:0 dan ultrawide-nya 0:6. Oke, sekarang kita coba ini ya, untuk 1:1-nya kita lihat berfungsi, ultrawide-nya 0:6 juga berfungsi. Nah, ini untuk lensa utamanya. Oke, berfungsi dengan baik. Sekarang kita coba. Nah, untuk langkah awal di sini untuk AWB kita off-kan, dan untuk rasio gambar kita buat 4:3. Oke, di sini langsung kita coba saja. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini AWB off. Bisa kita lihat untuk kulit tidak kemerahan ya. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dan hidupkan juga notifikasinya agar nanti teman-teman mendapat pemberitahuan tentang Gcam dan config terbaik lainnya, tentunya by Android Gcam. Oke, sekarang kita coba untuk mode kamera. Di sini untuk AWB kita on kan. Nah, di sini untuk perbedaan AWB on dan AWB off. AWB on dia cenderung natural seperti ini, bisa kita lihat. Sedangkan AWB off warna untuk saturasi sedikit tinggi. Nah, sekarang kita coba lagi untuk lensa wide. Nol bandingin 6 ini untuk lensa wide ya teman-teman. Nanti kita coba bandingkan untuk lensa utamanya. Nah, di sini untuk AWB kita off kan dulu. Oke, di sini langsung kita shoot. Kita tunggu untuk proses HDR sebentar. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini untuk lensa wide-nya. Nah, kita lihat untuk warna cukup bagus. Sekarang kita coba lagi untuk lensa utama agar kita tahu apa perbedaan lensa wide dan lensa utama. Oke, kita tunggu lagi untuk proses HDR-nya. Oke, ini dia hasil dari lensa utamanya. Dan ini hasil dari ultrawide-nya. Nah, bisa kita lihat perbedaannya teman-teman, lensa utama dan lensa wide tetap hasilnya berbeda ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita coba untuk mode potretnya. Nah, untuk mode potret ini kita zoom sedikit ya teman-teman. Di sini agar blurnya cukup rapi. Oke, kita tunggu untuk proses HDR sebentar. Nah, ini dia teman-teman, bisa kita lihat bahwa tidak ada kebocoran sama sekali untuk blur. Untuk kulit cukup bagus. Mungkin config ini cukup bagus untuk objek orang. Nah, sekarang kita coba lagi agar warnanya natural. Untuk AWB kita on kan seperti ini.
Nah, kita tunggu lagi untuk proses HDR-nya. Oke, ini dia untuk hasil yang maksimalnya. Di sini bisa kita lihat untuk AWB-nya dan AWB off dan AWB on berbeda ya teman-teman. Nah, jelas terlihat berbeda ya teman-teman. Untuk AWB off agak gonjreng, sedangkan AWB on natural. Oke, sekarang kita coba untuk mode makro. Nah, untuk makro langsung kita klik saja untuk lensa 1:1 seperti ini. Nah, dan lensanya otomatis tertukar ya teman-teman. Oke, kita cari objeknya. Oke, kita tunggu proses HDR sebentar. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Bisa kita lihat untuk lensa makro ini cukup detail teman-teman. Oke, sekarang kita coba lagi untuk lensa utamanya. Nah, kita coba untuk objek yang sama, tetapi untuk lensa utama kita coba untuk ngezoom. Nah, nanti kita bandingkan perbedaan lensa utama dan lensa makro. Oke, kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, ini dia hasilnya untuk hasil lensa utama, dan ini hasil untuk lensa makronya. Nah, kita lihat sedikit berbeda teman-teman. Lensa makro ini cukup detail, sedangkan lensa utama seperti ini cukup jauh. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.